Artinya, oh saya mengenal Yesus sebagai utusan. Lah kalau mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa dituhankan? Pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, di dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendiri, bukan Yesus. Aku. Yesus itu cuma utusanku. Yesus itu hanya rasulku yang kuutus kepada Bani Israel. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah yang berbuat, bukan utusanku Yesus, tapi aku. Makanya Yesus mengatakan sebagai utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya karena memang Yesus cuma utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan dia mengatakan, perkataanku bukan dari aku. Ya memang bukan, tetapi dari Bapa yang satu-satunya tersebut. Makanya dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Artinya, bukan Yesus, tetapi aku. Akulah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyelamatkan manusia, bukan Yesus. Kesalahan Anda, ya karena itu tadi, menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, sehingga apapun Anda kait-kaitkan kemudian. Padahal intinya, barang siapa yang mengenal aku, dia pasti mengikuti aku. Hidup kekal itu mengenal aku. Oke, mengenal engkau sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kenapa harus utusan? Ya, karena kapling Tuhan sudah ada yang duduk di situ. Siapa? Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Lah, kamu Yesus? Oh, aku bukan. Aku hanya utusannya. Syukur-syukur aku diutus. Aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, maka ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada saudara Tuhan, ada kampung Tuhan. Jadi berabe, jadinya pagan. Jadinya, sedangkan Yesus datang bukan mengajarkan paganisme. Yesus mengajarkan akidah, tauhid yang mantap. Hidup kekal itu mengenal engkau, satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya, tidak boleh dicampur adukkan dengan manusia, campur adukkan dengan yang lain, nggak bisa. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Yang lainnya cuma utusan. Yesus cuma utusan doang. Jadi kalau ada hari ini rumah ibadah menyembah Yesus, rumah ibadah itu rumah ibadah yang tidak mengenal Yesus. Begitu, silakan. Oke, Bang Juma. Jadi mungkin Bang Juma dari kata firman aja, Bang Juma ya. Mungkin di situ kita bedanya ya. Kalau dalam Alkitab ya, kata firman itu adalah Allah. Ya, itu dalam Alkitab, Bang Juma. Firman itu adalah Allah. Di situ mungkin bedanya, karena dalam Al-Qur'an firman itu bukan Allah. Makanya beda pandangannya. Jadi kenapa beda di situ? Yaitu akhirnya melahirkan perbedaan pandangan seperti itu. Karena apa? Dalam Alkitab firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Makanya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, ya, atau Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu melalui firman, melalui perkataan. Makanya firman itu dalam Alkitab itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Situ. Makanya di Kejadian 1 ya, di Kejadian 1 di situ Allah menciptakan melalui firman. Allah berfirman, dia bilang tuh, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi yang mengatakan jadilah ini adalah siapa? Adalah sang firman itu. Yang menjadikan terang itu adalah sang firman itu. Melalui apa? Melalui firmannya, melalui kata-katanya. Jadilah terang, maka jadilah. Kalau Bang Juma mengatakan terang itu adalah firman, itu pemahaman Kristen bukan seperti itu, Bang Juma. Ya, jadilah bumi. Bukanlah bumi itu bukan jadi firman, bukan.
Bumi itu adalah ciptaan, sedangkan firman adalah pencipta. Itu makanya dari dalam Alkitab ya, inti pokoknya adalah firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan melalui firman-Nya. Ya, tanpa firman segala sesuatu tidak mungkin jadi, Bang Zuma. Makanya firman itu, sekali lagi, firman adalah Allah. Firman adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Makanya Yohanes 1 ayat 3 di situ menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, kalau Bang Zuma mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh, termasuk dirinya, itu bukan pencipta. Ya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, siapa Dia itu? Adalah Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu sudah ada sejak kekekalan. Yohanes 1 katanya itu pada mulanya. Artinya itu menerangkan keberadaan Dia itu sudah ada sebelum yang ada ini ada. Makanya kami menyebut Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Jadi di situ Bang Zuma bedanya ya, bedanya teologi Kristen sama Islam, bahwa di teologi Kristen firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dalam Islam firman itu bukanlah Allah. Itu bedanya. Atau kalimat Allah bukanlah Allah. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Apakah kalimat Allah adalah Allah? Coba. Bukan. Kalimat Allah bukan Allah. Bukan. Coba lihat Bang Zuma di kisah pencipta. Terjadinya langit dan bumi. Kan melalui kalimatnya toh. Iya. Allah berkata. Tapi kalimat Allah bukan Allah. Kalimat itu kan perkataan toh. Yes, perkataan Allah bukan Allah. Ketika, iya, perkataan Allah bukan Allah, itu kacau lagi. Bukan. Pemahamannya. Bukan. Ketika Allah mengatakan manisnya gula, jadilah terang. Manis analoginya, manisnya gula apakah gula? Dengar dulu. Ketika Allah mengatakan begini, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Yang berkata itu adalah saya Allah. Tanya dulu. Tapi tapi perkataan itu bukan Allah. Yang mengatakan jadilah terang, itu jadilah Allah. terang, maka terang itu jadi. Allah. Siapa yang berkata? Allah. Artikan dia ada tiga unsur di sana. Ada tiga unsur. Jadilah terang. Yang berkata Allah, jadilah terang adalah perkataan Allah dan bukan Allah. Terang itu matahari. Ada tiga entitas yang berpisah di situ. Yang berkata, jadilah terang. Ada dua kata, jadilah terang. Dua kata jadilah terang ini itu bukan Allah, tapi perkataan Allah. Terang ini matahari akibat daripada instruksi dari sang pemilik firman. Nah, kalau Anda mengatakan firman adalah Allah, itu Anda terjebak di dalam filsafat Helenisme. Terjebak dalam filsafat Helenisme, menganggap perkataan Allah adalah Allah. Contoh, gula sifatnya manis, kopi sifatnya pahit. Apakah pahit adalah kopi? Apakah manis adalah gula? Bukan. Tapi kalau dikatakan gula bersama-sama dengan manis, yes. Kopi bersama-sama dengan pahit, yes. Tetapi pahit bukanlah kopi, kopi bukanlah pahit, manis bukanlah gula, gula bukanlah manis. Tetapi dua ini adalah bersama-sama, tapi beda pribadi. Catat itu dulu. Mantap. Jadi ketika sabar. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sama seperti dan manis itu adalah gula.
Dan pahit itu adalah kopi. Bukan berarti manis itu gula, tetapi rasa manis itu bersumber dari gula. Rasa pahit itu bersumber dari kopi. Kopi dan pahit sama-sama mereka, tetapi dua pribadi yang terpisah. Anda salah, itu terjebak filsafat Helenisme memang begitu. Anda harus pahami itu. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Jadilah terang itu adalah perkataan yang terlontar dari Allah. Bukan Allah yang keluar dari Allah. Bukan Tuhan yang keluar dari Tuhan menjadi matahari. Bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi instruksi yang keluar dari Allah, dari Tuhan sampai kepada Maria. Apa instruksinya? Hei Maria, kamu masih perawan kan? Yes, Tuhan mau kau hamil. Hamil. Dia setelah dia hamil mengeluarkan kemudian ciptaan bernama Yesus. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu sama halnya pada mulanya adalah gula. Gula itu bersama-sama dengan manis dan gula itu adalah manis. Tetapi ingat, gula bukan manis, manis bukan gula. Itu. Oke. Pahami itu, Pak. Oke, Bang Juma. Silakan. Saya hanya mau gini. Saya hanya mau belajar gini, Bang Juma. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Nah sekarang yang menjadikan terang ini kan adalah Allah tuh. Ya enggak? Bener enggak? Yang menjadikan terang ini adalah Allah kan? Terus yang berkata jadilah terang, siapa Bang? Allah. Allah tuh. Itu artinya jadilah terang. Itu kata-katanya Allah kan? Betul. Iya. Nah sekarang apakah jadi firman itu? Terus apa? Firman itu adalah Allah. Benar nggak? Iya, sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Manis itu adalah gula. Bang cuma iya lagi. Gimana sih? Ketika Allah berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Yes. Yang menjadikan terang adalah Allah. Ya kan? Oke. Benar apa enggak? Iya. Terus yang berkata jadilah terang, siapa? Adalah Allah. Allah. Nah itu perkataan Allah apa enggak? Kalimat Allah apa enggak? Yang dua kata jadi terang. Ya, itu bukan kan, Allah itu. Allah kan berkata, tuh, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Yang berkata, terang ini jadi. Dengar. Iya dengar dulu. Ketika terang ini sudah jadi, artinya kan terang ini dijadikan oleh Allah kan, ya toh, lewat kata-katanya, jadilah terang. Yes. Jadi yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Allah. Siapa? Iya benar berarti toh. Allah yang menjadikan. Kata-kata Allah kan toh. Jadi terang ini jadi lewat kata-kata Allah kan. Iya. Kalau betul. Benar. Betul toh. Tapi dua kata ini, sabar. Dua kata ini yang keluar dari Allah bukan Allah. Kata pertama adalah jadi. Berarti yang menciptakan terang bukan Allah berarti. Iya kan Allah yang menciptakan. Anda mau mengatakan terang ini bukan ciptaan Allah. Kalau itu ya kan Allah yang menciptakan tadi. Lah iya kan terang ini kan Bang Juma mengatakan terang ini dijadikan oleh Allah. Oke. Benar nggak? Baik. Sekarang yang mengatakan dengan cara apa? Terang. Dengan cara dengan cara apa Allah menciptakan? Dengan cara apa? Dengan mengatakan kan dengan mengatakan begini tuh. Allah mengatakan begini tuh. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pertanyaan saya yang mengatakan jadilah terang siapa? Yang mengatakan Allah. Jadilah terang. Yang mengatakan jadilah terang Allah. Nah iya makanya itu firman. Nah sekarang pertanyaannya dengarkan. Dengar pertanyaannya. Kok sulit banget sih Bang Juma. Aduh. Ini kuncinya di sini. Dua kata. Anda mau ketawa atau mau diskusi?
Loh, iya, enggak. Karena gini loh, saya ketawanya gini Bang Juma. Bang Juma mengakui bahwa terang itu jadi karena Allah, diciptakan oleh Allah kan, lewat kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Iya. Jadilah terang. Nah, pertanyaan Maka saya terang itu dengarkan. Terang itu Orang jadi ini kan? kenapa sih nggak mau mendengarkan? Jadi Pak, sekarang Silakan, pertanyaan silakan. saya dengarkan. Dua kata JADILH, jadilah, dan terang, TERANG, apakah itu Allah? Terang itu bukan Allah Bang Juma. Terang itu Kata dua kata ini, dua kata. Bukan terang yang saya tanya, bukan objek matahari yang saya tanya, dua kalimat, dua kata ini. Jadilah terang, rangkaian huruf-huruf ini apakah Allah? Kan Allah berkata, kalimatnya loh. Yang berkata, Allah berkata. sumber, dengar. Aduh susahnya. Allah ini sumber dari dua kata ini tadi. Jadilah terang. Ya. Betul? Nah iya, yang Dua mengatakan kata ini jadilah apakah terang Allah? siapa? Yang mengatakan Allah. Perkataannya apa? Iya, Apakah berarti Allah? kan Allah. Jadilah terang. Iya. Ya Allah ya kan Karim. yang mengatakan Dua gitu. kata ini yang saya tanya Pak. Yang dua kata ini yang saya tanya. Jadilah terang. Itu adalah perkataan yang tersusun dari huruf-huruf. Apakah itu Allah? Itu kan kalimat Allah tuh. Kalau kalimat Allah orang gila juga tahu. Yang saya tanya kalimat ini apakah Allah? Nah iya, kalimat Allah itu kan Allah itu sendiri. Baik, ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet. Ya monyet jadi tuh. Ya, apakah kata itu adalah menjadikan Allah? monyet siapa? Yang menjadi monyet siapa? Sumber kata-kata yang menjadikan monyet. Yang saya tanya, jadi monyet, dua kata ini apakah Allah? Iya, saya tanya, yang menjadikan monyet ini siapa? Yang membuat monyet ada ini Ya siapa? Allah ya Karim. Ayo. Yang menjadikan monyet ini Allah. Jangan dikeluarkan. Jangan terbawa emosi. Minta lagi permintaan abang, minta lagi permintaan. Kita harus bongkar ya filsafat Helenisme yang dianut Kristen selama ini. Harus kita bongkar. Ketika Allah mengatakan jadilah monyet, apakah Allah adalah monyet? Bukan. Perkataan jadilah monyet tadi ketika saudara mengatakan jadilah matahari, dua kata ini adalah Allah. Betul? Bedakan Juma. Gini loh, saya jelaskan gini. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oke. Ya kan? Artinya yang membuat terang ini jadi adalah Allah. Allah. Lewat kata-katanya, jadilah Iya. terang. Iya. Maka terang itu jadi. Iya. Jadi yang menciptakan terang ini adalah Allah. Iya kan? Lewat firman-Nya, lewat Ya. kalimatnya, jadilah yang- terang. Iya. Yang saya tanya, Bang, Kan begitu. yang saya tanya, dua kalimat ini, jadilah terang ini saya tuliskan ya, supaya Anda itu paham gitu loh. Nih. Jadilah Ya. terang. Silakan Bang Juma. Nih. Saya tulis di sini, apakah otak berfungsi atau tidak. Nah, dua kata ini, Bang. Ya. Nah, Nih. ya, Dua kata ini jadilah terang. Jadilah terang. Apakah ini Allah? Iya, saya katakan kalimat Allah kan itu tuh. Apakah itu Allah? Kuulang lagi. Iya, kalimat Allah adalah Allah. Oh, berarti Kata-kata kalau- Allah, berarti kata-kata Allah adalah Allah. Iya. Oke. Ketika Kata-kata Tuhan Allah adalah mengatakan jadilah terang, kata-katanya adalah Allah kan? Lewat kata-katanya kan. Oke. Jadilah terang, kata-kata Allah. Berarti kata-kata ini adalah Allah itu sendiri. Iyalah. Oke. Yang berkata situ kan Di Allah, situ. toh.
Di situ. Yang berkata itu kan Allah toh. Iya, di situ poinnya. Nah, sekarang Bang, dengarkan. Ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet. Dua kata Monyet ini jadikan. adalah Allah. Nah, ya monyet jadikan toh. Iya, beda. Ini kita berbicara kata-kata, Bang. Firman, bukan objeknya. Pura-pura gila. Makanya emang gini gila loh. sih. Jadilah monyet. Jadilah Dia bilang, monyet. saya ini Dua kata monyet. ini. Maka monyetnya jadikan. Iya. Dua kata ini yang saya pertanyakan, Bang. Dua kata. Apakah itu Allah? Itu kan kalimatnya Bang Juma. Iya. Kalimat itu Allah. Iya, kalimat Allah. Apakah Iya. Allah? Apakah Allah? Kalau menurut pandangan Kristen, kalimat Allah adalah Allah. Nah, berarti Allah monyet, berarti Tuhan Anda monyet. Loh, gimana sih? Jadilah monyet, maka monyet itu jadi. Nah, yang sekarang- membuat monyet ini jadi. Allah Dengar dulu, yang dengan firman-Nya dan Anda yang membuat monyet ini jadi siapa Bang Juma? Allah menjadi sumber dengan Iya toh. Yang membuat monyet ini adalah Iya. Allah kan. Iya, Lewat iya. kalimatnya jadilah Nah, monyet. Maka kalimatnya monyet ini itu yang saya jadi. pertanyakan, Bang. Kalimat ini yang kupertanyakan. Oke lah Bang Juma. Jadi gini. Inilah bedanya. Bedanya Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah. Yes. Benar nggak? Betul. Bukan Allah. Iya. Dalam Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Berarti Karena ketika apa? Tuhan mengatakan monyet, berarti Tuhan monyet. Jadilah monyet, maka monyet itu jadi. Nah, dua kata ini tadi Allah Nah, kan? pertanyaannya, siapa yang membuat monyet ini jadi? Allah yang menjadikan Nah, monyet. makanya itu Allah yang lewat kata-katanya jadilah monyet. Kata-kata Maka ini yang saya jadilah monyet tanyakan. itu. Kata-kata ini yang Gitu saya loh. tanyakan. Kata-kata ini yang saya tanyakan. Apakah Allah? Apakah Tuhan? Anda katakan Tuhan. Firman kan toh. Firman itu kan kata-kata. Firman Iya. itu adalah Iya, Allah saya itu paham. sendiri. Saya paham. Iya. Saya ngerti. Saya mengerti. Jadi ketika dikatakan jadilah monyet, Anda mengatakan dua kata jadilah monyet ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan firmannya Bang Juma. Itu kata-katanya. Iya, kata-kata ini yang kata-kata inilah yang Kata-kata yang saya jadilah monyet ini itu adalah kata-kata Allah kan? Iya. Iya apa enggak? Kata-kata yang keluar dari Allah. Dari Allah. Segala Nah. yang ada yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Iya. Nah, ketika Allah mengatakan keluar setan dari mulutnya, berarti Allah itu setan. Lucu orang ini. Ketika Allah di pencipta aja Bang Juma di kisah penciptaannya. Ketika Nah, Allah silakan. menjadikan bumi, ya toh. Allah berfirman, jadilah bumi. Jadilah Maka bumi. Ini jadi. Maka jadi, nah Bukan perkataan berarti, dengar dulu. Bukan berarti bumi ini adalah firman, bukan. tapi bumi berasal ini dari Ya. firman. Iya, bumi ini jadi karena melalui firman-Nya. Oke. Tanpa dia berfirman, dengar dulu. Tanpa dia berfirman, maka bumi ini nggak akan jadi, Bu. Oke. Bang Juma. Saudaraku, bukan kita sedang membahas objek-objek. Yang kita bahas ini adalah firman yang keluar. Firman yang keluar dari Tuhan ini yang sedang kita bahas. Bukan objeknya. Berapa kali saya harus mengatakan? Gini ya Bang Juma. Gini aja. Tunggu. Saya kasih analogi. Ketika ada Silakan. suara keluar dari mulut Anda, apakah itu Anda? Ya saya tuh. Coba Anda bilang tai. Iya, saya bilang tai. Nah, Siapa berarti yang tai bilang itu- tai? Berarti Anda adalah tai gitu. Suara yang mengatakan tai itu siapa? Anda. Nah iya tuh berarti suara saya kan. Berarti Anda tai gitu. Misalnya gini Bang Juma. Saya jatuh Ya, tercebur tadi dalam Anda sumur, mengatakan yang keluar dari Anda adalah Anda. Ketika suara Anda saya. Loh,
Iya, dan suara Anda itu adalah Anda, betul? Iya benar toh. Suara Anda mengatakan tai kan? Betul? Kalau saya ya berarti oke, tai itu adalah Anda kan? Jangan analogi ke tai. Gini. Ketika saya belum sumur ya, di dalam sumur, terus saya teriak minta tolong. Tolong Bang Juma, tolong Bang Juma. Itu yang mengatakan tolong Bang Juma ini siapa? Ya, Anda. Makanya toh, itu kan suara saya. Iya, apakah tolong itu Anda? Apakah tolong itu Anda? Apakah tai itu Anda? Kan saya, lucu. Yang minta tolong kan saya kan? Anda yang minta tolong. Sumbernya dari Anda, tapi bukan Anda. Suara saya kan? Apakah sesuatu yang keluar dari Anda adalah Anda? Suara yang keluar dari saya itu adalah saya. Iya. Mana bisa, abangku? Loh, gimana? Ketika ini sekarang. Ketika gini Bang Juma, saya kasih analogi. Ketika Bang Juma mengajak saya malam ini ya, ayo Salesius, kita makan malam di apa ya? Di hotel Manado lah. Ribet kali makan di pinggir jalan. Ya, ayo Bang Salesius, kita makan malam di Depot Manado. Yang ngajak saya. Yang ngajak kan Bang Juma. Yang masuk di kuping Anda saya. Iya. Saya yang masuk di kuping Anda. Yang mengajak saya sumber suara. Saya sumber suara. Yang masuk di kuping saudara itu sumber saya. Suara nih Bang Juma apa enggak gitu? Iya, saya. Yang masuk di kuping saudara apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma adalah apakah saya yang masuk ke dalam kuping saudara? Iya, suaranya Bang Juma. Itulah yang kutanya sama saudara. Apakah saya yang masuk di kuping saudara? Suaranya Bang Juma yang bukan saya kan? Saya. Bukan saya kan? Bang Juma kan? Bukan saya kan? Loh. Kok sulit banget sih, aduh. Yang masuk di kuping Anda itu saya suaranya atau Bang Juma kan? Nah, itu saya atau bukan? Suaranya Bang Juma ya Bang Juma. Jadi saya yang masuk di kuping Anda. Waduh. Yang masuk di telinga saya ini adalah suaranya Bang Juma. Orang gila juga tahu pertanyaan saya, apakah saya yang masuk di kuping Anda? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suara Anda masuk di HP. Ayo teman-teman, tetep layar teman-teman. Suara Anda masuk di HP. Apakah Anda yang masuk di HP? Suara saya. Apakah Anda? Suara. Apakah Anda? Aduh, kalau gitu Anda tinggal jawab. Gitu. Apakah Anda yang masuk di HP? Tinggal jawab. Saya kan sudah bilang suara saya. Bukan Anda kan? Loh, suara saya adalah saya. Berarti Anda yang masuk di HP. Loh. Inilah yang kukatakan Anda penganut filsafat Helenisme. Ini memang gimana ya? Filsafatnya Bang Juma ini gimana? Ini filsafat Anda ini. Ini yang masuk di HP Anda atau suara Anda? Suara saya. Apakah Anda? Itu suara saya adalah saya. Berarti Anda masuk di sini. Loh, terus itu suara siapa? Kalau ini suara kalau Anda memang. Suara Anda yang masuk ke sini. Pertanyaan saya. Apakah Anda? Suara saya adalah tinggal Anda saya. Jawab. Apakah Anda atau suara Anda? Suara Anda yang masuk. Berarti bukan suara Anda. Saya. Berarti bukan Anda. Makanya suara saya adalah saya. Berarti Anda yang masuk ke sini. Suaranya Bang Juma, ya Allah. Loh, Anda tinggal jawab. Anda yang masuk. Jawab suaranya. Suara Anda yang masuk ke sini. Apakah Anda? Iya, suara saya tuh. Apakah Anda? Suara saya Bang Juma. Kenapa Anda nggak berani bahwa Anda yang masuk ke sini? Kenapa? Anda bisa nggak masuk ke situ? Ya, berarti suara bukan Anda. Karena suara bisa suara masuk. Saya adalah saya. Lah, kalau Anda bisa nggak masuk Anda ke sini? Bisa nggak Anda masuk? Bisa nggak Anda masuk di sini?
Bisa nggak Anda masuk ke sini ke HP? Iya, jadi suara saya yang bisa masuk. Iya, apakah Anda? Gitu. Apakah itu Apakah adalah itu Anda? suara saya bukan? Suara Kalau saya suara nggak itu. Mama memang suara Anda, tapi yang saya Iya. tanya, Kalau apakah suara Anda? saya, apakah bukan saya? Ya bukan. Terus suara siapa? Suara Anda tapi bukan Anda. Ih, makanya saya Kalau suara saya bukan saya, itu suara siapa? itu suara Anda tapi bukan Anda. Suaranya Berarti toh. saya, Bang. Oke, baik. Suara saya itu adalah Oke. saya. Apakah tai Anda adalah Anda? Terus tai siapa? Tainya Anda, tapi apakah tai itu Anda? Iya, tai. Gila orang ini. Aduh, ya Allah. Jadi Anda adalah tai. Ya. Loh. Kan kamu bilang apakah tai? Aduh, memang sulit. Sulit lah. Itu filsafat Hellenisme yang Anda tidak sadari. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah berarti. Allah yang menciptakan dengan cara berkata, Dengan berfirman. cara berfirman kok. Yang berkata siapa? Allah. Iya, Bang Juma. Yuh, tetapi firman Tetapi yang apa keluar lagi? dari Allah itu, yang keluar dari Kalau Allah. Astagfirullah. Kalau Anda mengatakan firman bukan Allah, berarti langit dan bumi ini siapa yang mencipta? Ya beda lah bang. Yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Allah dengan cara Lewat berfirman. kata-katanya. Nah, kata-katanya ini bukan Allah. Lah, terus kata-kata siapa? Kata-kata yang bersumber dari Allah, sang pemilik. Iya, kata-kata yang bersumber dari Allah nih, itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Allah. Nah, seperti kan dia Allah toh. Kata-kata itu bukan Allah. Astagfirullahaladzim. Gila orang ini memang. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ampunilah. Aduh. Kok ampuni siapa? Perkataan Anda itu bukan Anda. Perkataan Allah itu bukan Allah. Tapi Berarti yang menciptakan dengar. langit dan bumi ini bukan Allah. Ya Allah, kan sudah dijawab, Allah yang menciptakan Lah langit dan iya bumi. toh. Bang Juma mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah lewat kalimatnya. Ya, instruksi. Iya toh. Itu sudah jelas loh. Loh, apa yang jelas? Anda yang tidak jelas. Anda yang Ya tidak Tuhan jelas. Yesus, ampunilah Bang Anda Juma yang ini. tidak jelas. Anda yang tidak jelas. Anda mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Ya kan? Ya. Lewat kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Jadilah bumi, maka bumi jadi. Hmm. Ya kan? Bukan berarti bumi ini adalah firmannya. Bukan. Bumi ini adalah ciptaannya yang di lewat kalimatnya tadi. Lewat Ya. kalimat jadilah. Maka bumi ini jadi. Yang kalimat ini yang dipermasalahkan, Pak. Aduh. Kalimat ini yang dipermasalahkan. Iya, Tuhan. kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukanlah Allah, lantas yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Lah iya tuh lewat kalimatnya. Lewat kalimat, betul. Iya tuh, Iya. iya kan? Iya. Berarti kan Allah kan? Yang mana yang berkata Allah. Tapi kata-katanya bukan Allah. Konsekuensinya gini loh Bang Juma. Ketika Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, konsekuensinya apa? Langit dan bumi bukan ciptaannya Allah. Aneh. Itu konsekuensinya. Begini. Karena Anda tidak mengakui kalimat Allah adalah Allah. Saya kasih data. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Oke? Oke. Firman yang keluar dari mulut. Yesaya berapa Bang Juma? 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulut. Paham sampai situ? Firman yang keluar dari mulut. Oke? Nah, yang mana yang menjadi hakikat Allah di situ? Mulut atau yang keluar dari mulut?
Yang keluar dari mulut itu kan firmannya tuh. Jangan masuk ke situ dulu. Jangan masuk ke situ. Loh, yang menjadi hakikat Allah Tuhan mulut atau yang keluar dari mulutnya? Ya, yang menjadi hakikat itu yang sumbernya. Nah, yang keluar dari Yang mulutnya keluar, apakah toh? itu hakikat? Itu hakikat toh. Jadi yang keluar dari mulut itu hakikat. Ketika Allah keluarkan kata-kata jadilah bumi, maka jadi. Ya. Itu kan Yang hakikat di situ dia. yang mana? Itu Mulut. menerangkan bahwa dia itu adalah Allah. Allahu Akbar. Yang hakikat di situ mulut atau kata-kata yang keluar? Yang hakikat. Bang Juma, mulut itu tidak bisa keluar, hanya kata-kata yang bisa keluar. Nah, hanya yang firman saya yang bisa pertanyakan yang mana yang hakikat Tuhan di situ? Mulutnya atau perkataan yang keluar dari mulut? keluar. Kan perkataannya toh. Mulut tidak. Ketika dia bilang begini, jadilah terang. Terang itu jadi. Saya tidak bahas jadi terangnya. Yang saya bahas, sudah jelas itu Bang Juma. yang saya bahas Bang, filsafat Hellenisme Anda ini mulut Tuhan. Mulut Tuhan apakah Tuhan? Ini pertanyaan bagus juga ini ya. Jadi ketika mulut Salesius apakah bukan Salesius? Salesius. Itu kan aneh. Salesius. Itu. Nah, Berarti itu kalau Salesius. mulut Tuhan, berarti yang Tuhan toh. Nah, Tuhan kalau mulutnya kan itu hakikatnya kan? Sifat. Apakah mulut Bang Juma? Bukanlah Bang Juma. Bang Zuma. Nah, sekarang Nah, iyalah. ya, oke. Nah, sekarang kata-kata yang keluar, kata-kata yang keluar apakah Bang Suma? Iya Bang Juma lah. Oh, jadi Bang Suma keluar Bang Suma. Jadi Bang Ketika Suma Bang Juma mengatakan gini, katakanlah posisinya Bang Juma adalah Allah, gitu. Bang Juma Allah misalnya. Bang Juma berkata, jadilah bumi, maka bumi ini jadi. Yang membuat bumi ini jadi adalah Bang Juma. bukan itu yang Lewat kata-katanya Bang Juma, jadilah sekarang bumi. bukan itu yang saya bahas, bukan buminya. Itu intinya Bang Juma. Coba sekali-kali bisa nggak pakai otak dulu Pak? Ini bisa ya? Bisa ya? Iya. Oke. Silakan. Mulut Anda adalah Anda. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, Anda, aku sendiri. Yang keluar ini apakah Anda? Kalau suaranya bukan dari mulut saya, itu bukan saya. Bukan sumber, Pak. Bukan sumber yang saya tanyakan. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, suara saya toh. Berarti Suara yang saya. keluar Astagfirullahaladzim. Bukan masalah suara Anda. Yang keluar dari mulut Anda, apakah Anda? Iya, tuh ketika saya bilang ini jangan, berarti kan saya yang mengatakan jangan. Iya, yang keluar, Pak, yang keluar, bukan yang berkata. Kalau yang berkata Anda yang keluar. Yang berkata Anda, yang keluar dari Anda itu yang saya pertanyakan, apakah Anda? Aduh, tadi kan sudah dikasih contoh toh. Ketika saya cebrung sumur, ya toh, maka saya minta tolong pada Bang Juma. Tolong Bang Juma. Yang mengatakan tolong suara Anda itu saya rekam. Anda muncul, maka muncul suara di dalam sini teriak tolong. Pertanyaan saya, apakah suara ini, apakah ini Anda atau suara Anda? Iya, suara saya. Apakah Anda? Iya, suara saya lah saya. Saya tidak tanya apakah suara Anda, saya tanya apakah Anda? Lah iya, saya. Suara saya adalah saya. Berarti Anda ada di dalam sini. Aduh. Udahlah Bang Juma, ini sudah sepertinya sudah nggak sinkron ini, sudah itu. Iya. Sudah jelaskan Anda Bang Juma, mengatakan suara Anda adalah Anda. Ketika saya rekam suara Anda, ketika saya rekam suara Anda, apakah Anda yang ada di sini? Suara saya maksudnya toh. Saya tidak tanya suara Anda. Kalau itu bukan saya, lantas itu suara siapa? Pak, saya tahu ini suara Anda yang saya tanya. Apakah Anda? Ini itu adalah saya.
Berarti Anda ada di dalam HP saya nih sekarang. Aduh. Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa Ayo ini? teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Jadi Biar kesimpulannya apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu kesimpulannya. Apa yang Oke, keluar Bang dari Juma. Anda Kalau Bang Juma, itu bukan Anda. Ya, jadi kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti Bang Juma mau mengatakan langit dan bumi ini bukanlah diciptakan oleh Allah. Itu intinya. Ya, kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti langit dan bumi ini tidak dijadikan oleh Allah. Bukan Allah yang menciptakan. Bagaimana ceritanya? Innama Itu ceritanya amruhu Bang Juma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu dicipta oleh Allah hanya dengan mengatakan jadi maka jadilah. Jadilah terang jadi, jadilah malam jadi, jadilah bumi jadi, jadilah laut jadi, jadilah Lah iya, yang bulan jadi. mengatakan jadi ini siapa? Ia mengatakan adalah Allah. Yang mengatakan adalah Allah. Apakah bumi ini firman? Bumi bukan firman. Tapi berasal dari firman. Apakah bumi ini, aduh ini gimana sih? Bumi ini kan ciptaan tuh. Ciptaan yang- ini ada. ciptaan dari Allah. Lewat Lewat firman. firmannya. Iya, lewat Iya, perkataannya. firmannya. Lewat instruksi. Firman Allah kan? Lewat instruksi Allah segala sesuatunya dijadikan. Berarti firman ini adalah Allah kan? Enggak, salah. Salah lagi. Iya, yang Allah di situ adalah yang berkata, Siapa? yang berkata. Lah iya tuh lewat firman itu. Kan yang Yang berkata. yang berkata Firman itu kan inilah kata yang tuh. Allah. Tapi perkataan Iya, yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Kan firman itu kan perkataan tuh. Itu firman itu adalah perkataan Iya. atau kalimat. Kalau dalam Al-Quran kalimat apakah perkataan adalah Anda? Perkataan saya adalah saya. Oh, Perkataan salah. Allah adalah Allah. Yang Anda, Perkataan yang Bang Anda Juma adalah Bang Juma. yang Anda adalah Anda, yaitu kemampuan yang melekat pada diri Anda untuk berkata-kata. Itu Anda. Tapi kata-kata Anda bukan Anda. Loh, kata-kata siapa? Kata-kata Anda. Lah iya berarti saya tuh. Beda. Kalau kata-kata saya, misalnya saya berkata gini, ayo Bang Juma, kita makan malam di Depot Manado. Itu adalah berkata-kata pribadi siapa? baru Anda. Yang berkata-kata siapa? Anda. Iya saya tuh. Nah, Saya perkataan yang Anda berfirman, itu, kan? perkataan Anda Artinya itu, saya mengajak Bang Juma untuk makan malam di Depot Manado. Anda menggunakan sarana pribadi lain untuk menyampaikan kehendak Anda kepada saya. Ya, enggak ini gini. Saya ambil kesimpulan gini. Karena kita sudah terlalu malam ini ya. Debatnya itu di situ aja. Jadi maksud saya gini, memang disitulah perbedaannya. Ya, kalau dalam Alkitab firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, Itu. baik. Oke. Kalau di dalam 10 detik. kalimat 10 Allah detik. bukan Allah. 10 detik. 10 detik. Hmm. Firman yang diterima Yesus dari Allah itu apa? Allah juga. Jadi Yesus menerima firman yang keluar dari Allah. Berarti Yesus adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging ini masih menerima firman dari Allah. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan masih menerima Tuhan dari Tuhan. Gitu ya. Betul ya? Gini Bang Juma, firman Apalagi? itu kan artinya kata-kata, ya toh. Iya, Firman itu kata-kata adalah yang kata-kata. Yesus terima. Kata-kata Ya, yang dengar Yesus dulu. terima. Ya, Kata-kata yang setiap Yesus manusia, terima. Dengar dulu Bang Juma. Ketika seorang manusia lahir, itu jelas ada firmannya. Ada kata-katanya. Ya kan tadi yang jadi kata-kata ini Tuhan.
Apa sih orang ini? Yesus ini Tuhan Bang kan? Juma, itu Bang Juma, Salesius itu punya firman, punya kata-kata. Saya tidak Ya, saya enggak. tidak ke situ. Yesus itu Iya toh. apa sih orang ini? Kenapa sih? Memang Bang Juma nih, aduh. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Jangan Anda menutupi kekurangan Anda dengan begitu gayanya. Yesus Anda katakan adalah pada mulanya firman menjadi daging, yang adalah Tuhan itu Iya. sendiri, sampai Anda ngotot. Sampai Anda Iya. ngotot. Berarti Yesus ini adalah Tuhan kan yang menjadi manusia? Iya, apakah dia punya firman? Nah, sekarang sebagai manusia yang adalah Tuhan itu sendiri yang berasal adalah yang dari firman, jangan ketawa dulu. Ketika dia mendengarkan firman dari Bapa, berarti dia mendengarkan Tuhan lain. Kayak gini loh Bang Juma. Pada mulanya ada. Ya, Sudah pada selesai. Yesus itu adalah pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu jadi daging Yesus. Sebagai ketika daging jadi Yesus. daging. Ya, Saya ketika tanya dia dulu, jadi ketika ketika jadi dia jadi daging, apakah dia punya firman? dia masih mendengarkan firman dari Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan firman dari Bapa adalah Bapa, firman dari Bapa adalah Tuhan itu sendiri, firman dari Allah adalah Allah itu sendiri, berarti ketika Yesus menerima firman dari Allah, Yesus sedang menerima Tuhan dari Tuhan. Betul? Iya. Kan Yohanes 1 ayat 14 kan firman telah menjadi manusia. Ketika firman telah menjadi manusia, maka dia jelas punya firman. Iya. Bangga. Bukan firmannya Yesus yang saya tanya. Yang saya tanya adalah Kan, yang saya kan tanya. begini Bang Juma, dengar dulu. Ketika Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman Aduh, kembali telah lagi ke situ. menjadi manusia, maka firman yang telah menjadi manusia ini, manusia Salesius ini, dia punya firman. Masih menerima firman. Iya, Dia punya sebagai kata-kata. firman, sebagai Dia punya firman, kata-kata. sebagai firman, Pak, sebagai firman, Iya. Yesus masih menerima firman dari Bapa atau tidak? Sebelum menjadi manusia, ya toh. Setelah dia menjadi manusia, dia menerima firman dari Bapa. Mau menerima Berarti ajaran dia dari Bapa. Oke. Tapi lewat kata-katanya dia. Dengar saya, dengar. Anda mengatakan Iya, firman coba. yang keluar dari Bapa adalah Bapa. Aduh. Ayo jawab. Firman yang keluar dari Bapa adalah Bapa, betul? Kena Capek deh. juga ya. Kena deh. Dan firman, ya. Kena deh. Baca lagi Yohanes 1 Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yohanes adalah 1 sudah itu sudah selesai, selesai. Artinya Saya kan, ikuti irama Anda. Yesus artinya firman adalah itu kan firman yang adalah menjadi Allah, daging. Sudah Iya, selesai itu, Bang. Udah selesai. Iya, artinya firman Udah itu selesai. adalah Allah tuh. Ya, sudah selesai. Iya, Artinya sekarang firman itu adalah iya. Allah. Oke. Ya, selesai Ketika itu. Yesus menerima firman, berarti Yesus menerima Allah gitu. Oke? Yesus menerima Allah. Segala Tuhan yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kau dengar dari aku adalah Tuhan yang bukan dari aku, tetapi Tuhan yang berasal dari Tuhan. Gitu maksudnya. Begitu. Salah. Hah? Nggak gitu maksudnya Bang Juma. Anda mengatakan firman yang keluar Saya dari nggak- Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus menerima firman dari Tuhan. Berarti Yesus yang adalah Tuhan menerima Tuhan dari Tuhan. Tuhan berfirman menuju Tuhan, dan yang menuju Tuhan adalah Tuhan. Tertawakanlah dirinya. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan puas-puasin. Bang Juma. Ya, Bang Juma. Puas-puasin. Bang Juma. Puasin Ya, diri Bang Anda, Juma. nertawakan diri Anda. Bang Ayo. Juma lupa. Apalagi? Lupa Yohanes 1 ayat Apa? 14. Ya toh. Firman Lupa telah menjadi Yohanes 1 ayat daging.
Iya. Firman menjadi daging. Menjadi Si daging. Firman setelah menjadi daging, dengar. Manusia si kan? Firman setelah manusia. Loh, Kak, manusia kan dia? Apakah manusia? Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah manusia ini masih menerima Firman? Kan dia itu firman itu sendiri, Bang. Masa dia menerima Apakah masih firman? menerima Firman? Apakah masih menerima Firman? Itu kan firman itu dia sendiri. Apakah dia masih menerima Firman setelah dia adalah dia sendiri? Firman itu adalah dia sendiri. Kok menerima Iya, firman lagi? iya. Yang saya tanya kepada saudara, apakah dia masih menerima Firman? Tidak. Oh, Firman itu dia sendiri. tidak. Oke, tidak. Baik. Gitu. Oke. Sekarang yang ketika dia dibaptis, Firman siapa yang keluar dari langit? Ya, lanjut. Anakku. Itu Firman siapa itu yang keluar? Inilah Ya. anakku, kepadanya aku berkenan. Ini Firman apa ini yang turun dari langit? Firman apa lagi nih? Ya. Yang turun dari Ini langit. Bang Juma. Jadi jadi Allah itu ya. Allah itu Bang Juma. Ya. Dengar apa lagi? dulu, Bang Juma. Allah itu Iya. maha kuasa. Ya. Maha kuasa. Ya kan? Mulai kacang-kacang, kacang-kacang. Mulai pakai jurus gereja nipu jemaat. Maaf, ini bukan gereja. Anda tidak diizinkan menipu di sini, Bang. Maaf, ini Saya bukan nggak gereja. Gini, kalau Bang Anda Juma menipu mau dong dengan anak mendengar, Tuhan Maha Kuasa. Itu jurus terakhir. Itu jurus terakhir. Firman menjadi daging setelah di Sungai Yordan, dia masih mendengarkan firman yang keluar dari Tuhan Bapa. Berarti kalau yang keluar dari Tuhan Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan menumpahkan Tuhan di Sungai Yordan. Tertumpahlah Tuhan turun, banyak kali Tuhan jatuh ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keluar Tuhan dari mulut Tuhan, tumpah ruah di Sungai Yordan, mendapati kemudian Tuhan yang ada di bumi berupa daging. Tuhan menumpahkan Tuhan keluar, disedegarkan oleh Tuhan yang lain. Inilah yang saya katakan filsafat Helenisme. Filsafat Helenisme, filsafat yang irasional, yang tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan Yesus pun tidak menganut ajaran itu. Mengapa dia turun menjadi hakim? Karena untuk membersihkan dirinya dari filsafat-filsafat seperti ini. Halilintar. Mantap Bang Juma. Jadi yang di Sungai Yordan itu Bang Juma, ya, yang di Sungai Yordan itu, ya, waktu Yohanes membaptiskan Yesus itu, ya. Justru itu menunjukkan kekuasaan Allah itu sangat besar. Ya, itu intinya. Apa lagi nih? Sandiwara apa lagi nih, Bang? Kuasa Allah itu. Ya, dia menguasai di langit, sandiwara di bumi. Ya, kayak ajaran ini ya, kayak ajaran dewa-dewi ya. Dengar ya, Bang. Kayak ajaran itu sabar dulu. Perkara Anda saya berarti sama seperti ajaran paganisme ya. Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa padi, Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa laut, dewa api, dewa gunung, dewa dan seterusnya. Berarti sama seperti ajaran politeisme, Helenisme, ya kan? Ya, betul? Ya, nggak apa-apa. Iya, begitu. Nggak masalah. Tapi bukan Begitu, itu, Bang. begitu. Ya, bukan Lalu itu apa? yang kami iman. Lalu apa? Ya. Apa kalau bukan itu? Yang kami imani bukan seperti pendapatnya Bang Juma. Lah tadi Anda mengatakan apa? Tuhan Maha Tidak Kuasa. ada yang mengikuti pendapatnya Bang Juma. Saking Anda barusan mengatakan saking kuasanya, dia berkuasa di langit, dia juga berkuasa di bumi. Yang berkuasa di bumi namanya Tuhan Yesus, yang berkuasa di langit namanya Tuhan Bapa. Cakuri. Jadi yang diimani oleh orang Kristen itu tidak seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Ya. Anda mengatakan tadi Tuhan Anda berkuasa di bumi, berkuasa di langit.
Loh iya, memang Tuhan Tuhan mana saya yang sangat berkuasa di bumi? Bang Bima. Dia Iya. berkuasa. Tuhan Anda Dia sangat berkuasa. Saking sangat kuasanya, berkuasa. saking Saking kuasanya kuasa. Tuhan Anda sampai dia menciptakan Tuhan-Tuhanan Loh, baru. memangnya Tuhannya Bang Bima tuh berkuasa apa enggak sih? Ya berkuasa dong. Gimana kuasanya seperti apa? Dia menciptakan langit tanpa tiang. Ketika Tuhan Anda mengatakan Tuhan Caranya tiang dia langit, menciptakan bagaimana? kenapa Anda mengatakan caranya? Innama amruhu ita arada syai'an Caranya, ayatnya bagaimana? Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka cukup dia berkata jadi, maka semuanya jadi. Jadi itu apa? Kalimatnya apa? Bukan. Tunggu, kuasa Tuhan saya nyata hari yang ini. mengatakan jadilah itu kan kalimatnya toh. Tuhan yang mengatakan itu. Jadilah terang, Iya, kalimatnya jadilah toh, kalimat bumi, Tuhan kan. jadilah alam. Lihat, Iya. artinya kan jadilah. Ketika dia bilang begini, jadilah bumi, maka itu jadi. Itu kan kalimat. Jadi, Iya. kalimatnya Kalimatnya yang berasal dari sifat. Yang berasal Tapi dari itu sifat. bukan Allah ya. Yang kalimatnya itu bukan Allah. Bukan. Yang Berarti Allah berkata bukan adalah menciptakan bumi. Allah. Yang berkata Berarti Allah adalah itu nggak Allah. bisa menciptakan langit dan bumi. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti ini. Ketika knalpot, dengar. Ketika knalpot motor bersuara, apakah suara motor itu adalah motor? Jangan ke situ. Ketika Allah mengatakan jadilah bumi, bumi jadi. Jadi bumi. Kalau ada Jadi bumi. yang mengatakan jadilah bumi ini kan Allah tuh kata Bang Bima. Allah betul. Iya Betul. Artinya yang Yes. menjadikan bumi ini adalah Allah. Allah. Lewat kata-katanya. Yes. Iya toh. Jadilah. Iya. Iya. Arti yang menjadikan bumi ini adalah Allah. Iya betul. Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Ini Kenapa Anda bingung dengarkan. di situ? Dengarkan. Ketika firman keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Aduh, capek aku apa cuma. Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging. Capek aku pun. Apakah daging ini Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging, apakah daging ini Tuhan? Ya kan dagingnya kan jadi toh. Yang Nah, membuat apakah daging daging ini ini jadi Tuhan? siapa? Apakah daging ini yang Tuhan? membuat daging? Yang membuat daging. Anda ini selalu bertanya ketika ditanya. Loh, Habis itu iya, Anda tertawa. makanya. Saya bertanya, Iya. apakah daging ini adalah Tuhan? Ya tidaklah. Dia kan ciptaan. Daging itu Tidak. kan ciptaan. Ciptaan. Yang membuat daging Berarti ini Yesus jadi adalah Tuhan. berarti daging Yesus ciptaan. Udahlah. Kalau Anda mengatakan daging adalah firman, itu salah Bang Bima. Salah. Itu logikanya terbalik. Ya udahlah Bang Bima, sudah malam ya. Jadi sebelum saya turun ya Ternyata Yesus adalah ciptaan. Makasih. dan sebelum saya Terima turun Bang Bima, kasih. sebelum saya turun, Oke, thank you. sebelum saya turun, saya ucapkan terima kasih Bang Bima. Dari budaya, belajar dari sejarah. Iya, oke, makasih saudara Blasius. Makasih. Ya, tepuk tangan untuk saudara Salesius yang sudah jujur mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Malam ini kita mendengarkan bahwa firman menjadi daging, firman jadi matahari, matahari ciptaan, menjadi daging ciptaan. Yesus adalah daging, Yesus adalah ciptaan. Siapa yang menyembah ciptaan, untuk itulah Yesus datang menjadi hakim.
Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah daging yang adalah ciptaan. Ketepak, ketepuk, ketepak, 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 ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, pak, 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 pak. Silakan saudara, semoga Anda bukan penyembah ciptaan. Halo, semangat tahajud. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Apakah Anda penyembah ciptaan? Hehehe. Makasih teman-teman atas dukungannya. Ya, tolong bantu kita supaya kita tidak ngantuk. Naikkan kemudian teman-teman kita yang non-muslim untuk kita ajak berdiskusi. Tapi yang sedikit berilmu, ya jangan yang bikin ngantuk aku nanti. Kenapa tadi dipertahankan? Karena dia lumayan ngotot. Ujung-ujungnya keok. Halo, semangat Isya. Ini Ramses ini dibuang aja, ada gunanya pun. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Katolik, Protestan, Hindu. oh, Hindu. Mengapa hatiku? Ya, ada yang ingin disampaikan bang? Ada yang ingin disampaikan? Mau dengerin aja. Oke bang, silakan bang. Kita tunggu yang lainnya. Halo saudara Aditya, semangat Isya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lombok, Bang. Maksudnya agamanya bang, di sini bukan tempat sensus penduduk. Oh, aku muslim Bang. Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah, masya Allah. Saudara muslim kita. Silakan yang non muslim naik. Halo, semangat Isya. Halo. Halo. Halo, saudara tua. Iya, selamat malam Bang. Malam juga. Katolik, Protestan. Kristen. Oke, baik. Silakan buka kamera, kita tanya jawab diskusi terkait dengan tema Yesus Hakim Adil. Cuma mau tanya saja Bang, kenapa selalu membahas Yesus? Karena ada yang menggunakan Yesus, nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Yang menyesatnya itu di mananya yang menyesatkan? Ketika manusia digiring untuk menyembah Yesus, itu adalah sebuah penyesatan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus akan datang menjadi hakim. Menjadi hakim Yesus itu. Dan pola penghakimannya adalah yang berdasarkan firman yang diterima dari Elohim. Ya, Ada coba firman kamu, Elohim? kalau kamu benar-benar membahas Yesus, coba kamu tunjukkan ayatnya. Buka kamera dulu bang, baru kita diskusi ya bangku. Santai aja kita. Yuk, buka kamera yuk. Tenang aja, saya akan menjawab semua pertanyaan saudara. Silakan. Ya. Gelap bang, gelap. Itu terang nih. Gelap. Nggak ada, nggak kelihatan di sini bang. Gelap. Terang. Tunggu ya. Nggak ya, silakan.
Boleh bertanya, Pak, Bang? Iya, di sini memang kita tanya jawab. Komal ini untuk tanya jawab. Iya. Silakan. Kalau si Muhammad itu dia percaya Allah yang mana dia? Ya, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Iya, Allahnya itu sejarahnya bagaimana? Kenapa dia sampai sejarah. tahu bahwa kenapa dia sampai tahu bahwa kenapa dia sampai percaya Allah itu ada dan kenapa Kamera dia dulu, Bang. kira-kira Kamera sejarah dulu, Allah Bang. yang dia cerita Diterangin. itu bagaimana? Diterangin dulu ininya Bang, kameranya Bang. Biar kita Iya, bukan sudah kayak diskusi terang. dengan hand. Enggak ada di sini, gelap di sini, Kita Bang. umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Iya, itu sih yang tanya. Gelap di sini, yang saya Bang. mau bertanya. Gelap di sini Bang, gelap. Enggak ada di sini, enggak kelihatan. Masa? Ya itu Iya, yang sudah nggak mau ada bertanya. kelihatan. Si Muhammad itu percaya Allah yang mana? Kamera dari mana? benerin dulu, habis itu Anda boleh bertanya 1001 pertanyaan, silakan. Tapi kamera dibenerin dulu Bang, biar kita diskusinya ini betul-betul dengan orang gitu loh. Oke, tunggu. Oke, Padahal kamera saya sudah jelasin loh, Bang. nggak ada terang di sini Bang, gelap, nggak ada. Sama sekali setitik cahaya pun tak ada. Sudah. Nggak ada, kita nggak lihat. Sedikit pun tak Oke, ada Bang. tunggu. Gimana ya? Sudah, Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Di sini nggak kelihatan. Gelap, benar-benar gelap. Nggak ada siapapun yang terlihat. Di sini nggak ada. Sudah ada lampu terang di sini loh, Bang. Iya, Mungkin cuma kameranya tertutup. nggak ada. Kamera sudah terang. tertutup ini. Gimana ini teman-teman? Kok jadinya gelap kita di sini? Moderator gimana moderator? Diberesin dulu kameranya Bang, habis itu minta permintaan ke atas. Halo, semangat Isya. Semangat. Halo Bang. Assalamualaikum Oke. Bang. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya Bang. Turunin rendah. Siap. Siap. Halo, selamat Isa. Sirajoloan. Semangat Isya Bang. Halo. Semangat Isa. Halo. Halo. Halo Bang Jenderal. Jenderal. Teman-teman yang muslim mohon untuk batalkan permintaan biar teman kita yang non muslim bisa masuk ya. Ini permintaan rame kali, tapi rata-rata namanya muslim gitu. Harap kerjasamanya teman-teman, kita naikkan yang non muslim ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini teman-teman.
yang ada sedang nyimak di sini. Terima kasih udah mendukung live kita. Salam kenal semuanya yang baru bergabung. Halo, semangat Isya. Halo. Halo, Iya. Dari mana abangku? Oh, dari Koten. Kupang NTT. Baik. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Baik, Abang. Makasih. Ini ada tema terkait dengan Yesus, hakim yang adil. Ya, kalau menurut saya Yesus hakim yang adil. Oke. Karena dia adalah Nah, segala-galanya. Maha pencipta Oke. langit dan bumi. Oke. Ada dalilnya, Bang? Dalilnya, ya yang jelasnya memang dia maha pencipta langit dan bumi. Terus Nah, menurut kalau Mas di ini, pengadilan, Mas Suma gimana? kalau di pengadilan Anda berbicara tanpa data, apakah Anda bisa dijadikan tersangka? Enggak, saya enggak ini, tapi menurut ajaran kita memang dia adalah segala-galanya. Kalau Yesus. tidak ada data, apakah itu Nah, pembohong, Bang? Kalau ada orang berbicara tanpa data, berbicara seenak perut, apakah itu pembohong atau gimana? Saya enggak terlalu dengar suaranya Mas Suma. Coba buka maskernya dulu. Berarti Anda Suaranya sama nggak jelas. seperti Uus. Anda sudah Coba mulai buka perkara, maskernya. Anda ribut dengan masker, artinya Anda sudah kalah duluan, berarti Anda belum berjuang, Bukan udah masalah kalah yang enggak dengar suara. Itu Suaranya buktinya Anda menjawab. Nih, kebiasaan seperti Paulus. Berarti ini Anda mengatakan Yesus adalah hakim yang adil. Kalau Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, berarti Anda salah satu orang yang akan dilemparkan ke neraka oleh dia. Terus kamu masuk ke Karena surga. Anda membicarakan sesuatu yang tidak Enggak, Yesus terus sampaikan. kamu masuk ke gitu. surga. Kalau aku ke neraka, kamu ke surga. Oh jelas, itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Oh, udah pasti ya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Hidup kekal itu di surga. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan dia memiliki Tuhan yang disembah, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti kami umat Islam mendapatkan hidup kekal. Nah, saudara malah mengenalnya sebagai Tuhan. Dialah segala-galanya yang menciptakan segala. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Orang yang tidak mengenal Yesus tidak bisa memperoleh hidup kekal. Tetapi Yang kematian menciptakan kekal. langit dan bumi ini menurut Mas Suma siapa? Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus, bukan Muhammad. Bukan, Nabi Muhammad juga ciptaan. Sama seperti Yesus ciptaan. Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama ciptaan. Gitu, Bang. Muhammad Jadi diciptakan oleh siapa? oleh pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Berarti Tuhan Yesus Kristus kan? Yesus juga Yesus ciptaan hakim Tuhannya yang adil, Yesus. kan? Yesus Iya, hakim yang adil. kan? Enggak, maksud saya Yesus hakim yang adil enggak? Yes, untuk itulah dia kamu mengakui menghakimi. itu. Sudah, kalau kamu udah mengakui Yesus hakim yang adil, saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Ya, makanya saya katakan kalau Yesus Berarti itu hakim yang adil, berarti bukan Muhammad harus ada yang terdakwa. Harus ada yang terdakwa. Oh, di sini. Kalau Yesus hakim, ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Baca Matius 7, 22, 23. Adanya orang-orang yang menuhankan dirinya, mereka yang terdakwa. Nyahal daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Maka yang Ya terdakwa jelas, di karena sini dia memang adalah Tuhan Kristen. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Dan justru dia- itulah ia datang mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Walah. Bang Suma. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Yesus berkata apa?
pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen. Yang bernubuat? Kristen. Bermujizat? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus siapa? Aliteng. Itulah makanya dia turun menjadi hakim, karena ada yang terdakwah. Yang terdakwah ya kalian, Bang. Walah, ada-ada aja Bang Suma malam-malam gini kok. Loh, itu dalil. Lucu-lucu juga. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Kalau Anda mau tertawakan diri Anda, silakan, saya bantu. Aduh. Saya bantu tertawa kalau mau tertawa. Iya. Silakan Anda tertawakan diri Anda yang menuhankan Bang Suma, ini hakim. aku mau bertanya sedikit Bang Suma. Bisa nggak di luar daripada konteks yang di atas? Boleh, silakan. Kenapa itu pergi ke Arab minum air kincing unta itu benar nggak? Nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya. Tapi ke di sana Nggak ada. tunjukin videonya. Bisa nggak? Iya, itu orang-orang yang mau minum silakan aja, tapi tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Nah, sekarang saya balik nanya. Saya balik nanya. Yang minum Tunggu. itu. Enggak, maksudnya kamu dengar dulu. Yang minum itu orang Kristen apa orang Muslim? Di zaman Nabi Muhammad orang non-Muslim, orang kafir. Di zaman Nabi Muhammad yang minum itu adalah orang-orang kafir, bukan Islam. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Betul. Apakah boleh minum kencing onta? Ya? Oh, bagus, terima kasih. Udah, itu aja. Berarti yang minum kencing onta kalian, bukan kami. Walah, kalian lagi. Astaga. Loh. Segala sesuatu halal bagiku. Itu ajaran Paulus kan? Segala sesuatu halal. Apa yang haram di Kristen? Kalau segala sesuatu halal, apa yang haram? Kencing onta. Boro-boro kencing onta, wong babi aja dimakan. Apalagi hanya sekedar kencing onta. Sekali lagi Bang, sekali lagi. 1, 3. Coba buka masker Mas, masker ya biar suaranya jelas. Bang Suma, biar kita debatnya enak. Sekali lagi Bang, sekali lagi Bang. Suaranya yang jelas. Buka maskernya dulu, coba. Berarti Kristen boleh minum kencing onta. Gitu abangku. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita naikkan yang lain. Ya kasih naik yang lain aja. Saya nggak dengar suara. Kamu pakai masker. Oke. Silakan. Padahal dari tadi kita nyambung diskusinya. Silakan teman-teman non-muslim dan yang muslim juga, yang non-muslim yang ingin minum kencing onta untuk daftar ya, nanti kita akan kirimkan kencing onta. Jadi jangan lagi menghujat orang yang minum kencing onta, karena itu bukan perintah. Itu kejadian orang kafir datang minta petunjuk kepada Nabi Muhammad karena dia lagi sakit, ingin menghangatkan tubuhnya. Nabi Muhammad kata, minumlah kencing onta campur dengan susu onta. Orang kafir itu meminumnya dan sembuh. Bukan disuruh kepada umat Islam. Makanya tidak ada umat Islam itu kemudian mengakui bahwa itu adalah perintah wajib atau sunnah. Itu enggak ada. Semangatkan malam juga Bang. Katolik Protestan saudara. Katolik. Baik, mohon dengan izin silakan kita buka kamera, kita diskusi tema yang menarik. Yesus apakah hakim yang adil? Waktu dan tempat disilakan. Ngurus dulu agama mula Bang, baru ngurus agama orang gitu. Nah ini bagian dari agama saya saudara.
Iya justru itu, jangan lu sibuk agama orang lain, walaupun agama sendiri juga baikin begitu. Jangan sampai nanti kan salah paham atau gimana begitulah bang. Membahas tentang Yesus Hakim Adil itu bagian daripada ajaran kami. Itu ajaran kami juga. Begitu kawanku, karena Al-Quran datang untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu akan dibersihkan dari dia orang-orang kufur gitu. Nah, salah satu metode membersihkan Nabi Isa itu ya begini. Gitu kawan. Ayo teman-teman non-muslim naik, nggak usah marah, tidak usah jengkel kesal, diskusi aja kita. Santai kita bisa. Iya, halo juga bang. Halo, selamat malam. Malam saudara. Katolik, Protestan, sahabat Gemarsya. Silakan, syukran. Buka kamera abangku biar kelihatan auranya yang menjadi orang baik. Silakan. Iya, selamat malam bang. Malam juga, salam kenal dari saya Bang Suma. Silakan. Iya, tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Iya. Silakan. Kalau boleh aku pertanyakan? Boleh. Kalau Islam itu ikut perjanjian apa dia? Perjanjian Al-Quran. Maksud perjanjian lama atau perjanjian baru? Enggak ada, karena perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen. Jadi kami hanya ikut Al-Quranul Karim. Maksudnya yang jalan di sekarang itu, yang sekarang itu Al-Qurannya itu masih perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Al-Quran. Kalau di dalam Katolik kan ada Injil. Kalau di Muslim kan ada Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Al-Quran ini adalah ketetapan Allah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Torah untuk Bani Israel, Injil juga adalah ketetapan Tuhan untuk Bani Israel. Bible mungkin maksud Anda. Bible ini adalah surat-surat pewarta yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus, yang kemudian bukunya, catatannya dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci oleh Kekaisaran Roma pada saat itu, pada saat pembentukan sekte atau keyakinan mereka yang bernama Katolik. Berarti Anda belum paham. Justru yang saya sampaikan ini adalah pemahaman. Berarti Anda belum paham tentang Al-Quran juga kan? Kenapa bisa Anda mengatakan seperti itu? Iya. Karena dalam Katolik itu Injil dalam Katoliknya itu kan Injil. Jadi kalau dalam Islami itu kan Al-Quran. Jadi Injil itu yang kalau kita dalam Katolik sekarang itu ikut perjanjian baru. Maksud yang saya tanyakan itu yang sekarang Al-Quran itu masih ikut perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Enggak, kan udah kujawab. Al-Quran itu adalah kitab suci independen yang mencakup seluruh kitab-kitab sebelumnya dan juga mencakup tentang perintah-perintah Tuhan yang berlaku kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat itu adalah kitabnya Yahudi, mengikat Yahudi. Kemudian Injil itu adalah kitabnya Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Yang Anda imani sebagai Katolik itu bukan Injil, tapi Evangelion, kabar gembira. Dari mana kabar gembiranya? Dari makhluk asing yang datang kepada Paulus mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu sudah ditebus dosanya oleh Kristus yang mati digantung di atas tiang salib. Karena begini. Yeah. Karena Yesus lahir itu makanya sudah ada perjanjian baru. Makanya dia datang lahir di dunia untuk membuka perjanjian baru. Makanya dulu itu sebelum perjanjian baru dalam Katolik, sebelum perjanjian baru itu semua satu dengan Islam. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu semuanya sama. Karena apa? Dulu itu dilarang, semuanya dulu juga Katolik itu begitu, dilarang memakan daging yang berkuku belah, termasuk di mana Katolik sekarang jalani Islam yang sekarang. Di mana Katolik dilarang makan?
Itu kan kitabnya Yahudi. Perjanjian lama. Itu kan kitabnya Yahudi, Bang. Perjanjian lama. Kitabnya Yahudi. Ya, itu kan perjanjian lama. Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Kenapa makanya saya Katolik bilang itu kan ikut-ikutan? perjanjian lama. Tahu, itu perjanjian baru yang Makanya Anda anggap sekarang perjanjian itu kalau lama. mau dibilang, makanya kalau sekarang itu mau dibilang kan, Islam haram makan daging babi yang berkuku belah, yang kaki berkuku belah. Itu mereka karena masih ikut perjanjian lama. Karena Katolik Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya perjanjian lama dengan Al-Quran. Enggak ada hubungannya. Perintah di perjanjian lama ya perjanjian lama. Al-Quran ya Al-Quran. Enggak ada hubungannya. Haramnya babi itu berlaku untuk kaum Bani Israel pada zamannya. Haramnya babi berlaku pada seluruh umat manusia pada zaman Islam itu sudah diwahyukan. Nah, Katolik ini sebenarnya tidak ada perjanjian lama di Katolik. Itu kitabnya Yahudi. Ada. Berarti kamu belum paham juga dia. Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya. Tidak. Lalu? Muslim itu juga itu ada perjanjian yang mereka pakai sekarang itu perjanjian lama. Coba abang buka lah. Di mana perjanjian lama di Al-Quran? Ada. Di mana, Bang? Anda tolong belajar agama Anda pahami dulu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Jadi kalau berbicara itu berdasar dengan ilmu, bukan hanya ngomong asal ngomong gitu. Anda mengatakan ini itu tapi nggak ada dasar. Itu sama halnya seperti kalau Kalomang berbicara tidak ada dasar pijakannya, cuman bunyi-bunyi doang. Yang penting bunyi gitu loh. Itulah yang orang Sulawesi katakan yang penting bunyi. Asal bunyi doang, nggak ada isi. Tapi agama itu mencerdaskan kita. Maka sebagai umat beragama yang kita harus menguasai agama kita ini dasarnya apa, di mana dan bagaimana. Jangan halusinasi, abangku. Begitu. Apalagi kita berbicara agamanya orang. Seenak perut kita ngomong Islam itu begini, Al-Quran itu nggak bisa kayak gitu ngomongnya. Harus berdasarkan ilmu.